Eh, makna kemerdekaan itu tergantung diri kita menyikapinya. Kalau kita mampu untuk memerdekakan diri kita, ya kita merdeka. Jangan banyak mengeluh, ya kan? Nah, nomor satu itu ya, kita memaknai kemerdekaan, bagaimana kita memerdekakan diri kita tanpa banyak mengeluh. Negara memang punya tugas dan kewajiban untuk rakyatnya, tapi rakyat juga punya kewajiban untuk menjaga negaranya, bangsanya, negaranya, saudaranya, tetangganya, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menjaga keharmonisan itu dengan cara belajar terus untuk mensyukuri. Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, apalagi yang perang-perang kayak begitu gitu kan, masa kita nggak mensyukuri negara kita? Lepas daripada kelebihan dan kekurangan setiap pemimpin kita, setiap presiden kita pasti ada. Nggak pernah ada yang sempurna, dari presiden pertama sampai presiden hari ini pasti nggak akan ada yang sempurna. Begitupun diri kita kan nggak ada yang sempurna. Sempurna itu hanya miliknya Allah. Jadi terimalah mereka dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Bantu pemerintah dengan apa yang bisa kita bantu. Tidak harus ada di legislatif, tidak harus ada di dalam kekuasaan, di dalam kesehari-harian kita layak juga untuk membantu. Terutama apa? Membantu apa sih yang bisa kita berikan edukasi untuk anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Bagaimana kita bisa memberikan motivasi kemerdekaan itu ada pada diri kita. Jadi tidak banyak mengeluh, tidak terlalu mengeluh, kita tidak berapa-apa. Jadi kita juga berani untuk berbuat sesuatu yang bisa membawa bangsa ini lebih positif, bisa membawa negara ini lebih damai, yang bisa membawa bangsa Indonesia lebih sejahtera. Karena usaha kecil-kecilan, ya boleh dibilang saya udah coba untuk buka usaha kecil-kecilan, meskipun kadang berat ya. Tapi berbagai sifat dan karakter manusia itu juga cukup melelahkan. Apalagi negara memimpin sebuah negara ini dengan berbagai suku, bermacam-macam adat istiadatnya, bahasanya, problematiknya banyak banget. Jadi kita ambil bagian sedikit-sedikit apa yang bisa kita berikan kepada negara. Kita coba belajar untuk membuka lapangan pekerjaan. Paling tidak itu sudah mengurangi pengangguran negara. Kan gitu kan. Saya membangun resort dan paling tidak bisa mendatangkan devisa untuk negara. Apalagi kalau resort saya laku. Apalagi kalau restoran saya laku. Saya mempekerjaan pekerja itu udah itu kan juga sesuatu yang upaya saya sebagai warga negara untuk juga ingin memberikan kontribusi yang positif kepada negara yang saya cintai. Jadi nggak melulu kita hanya menuntut, nggak melulu kita hanya menyalahkan siapapun pemimpin kita, tapi kita lebih bagus memberi, lebih bagus kita berbuat, lebih bagus kita berkarya. Itu satu jawaban yang paling komplit kita sebagai warga negara. Dan apa yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Kan ada peluang untuk kerja sosial, ada peluang untuk kita memberikan sesuatu yang bisa menjadi amal ibadah kita. Kenapa itu nggak kita lakukan daripada kita teriak-teriak? Ada nasi gratis nggak kebagian, ada uang nasi gratis disalahgunakan. Udahlah, itu bukan urusan kita. Mengkritik boleh, tetapi Prabowo sendiri tadi pagi dalam pidatonya bagus banget. Dia harus dengan kritik, dia perlu dikritik. Tapi kritik itu kan sifatnya membangun, bukan kritik untuk memecah belahkan satu dengan yang lain. Itu kita simak gitu loh. Kita mengkritik sesuatu yang membangun, bukan memecah belah, bahkan apalagi menjadi permusuhan di antara kita. Kan begitu. Oke. Terakhir, apa harapan Bunda untuk ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 dan mungkin apa yang disampaikan? Ya, tentunya harapan saya sebagai warga negara, tegakkan hukum itu seluruh-seluruhnya. Dia harus berdiri tegak hukum itu. Jadi jangan cuma jadi bahasa diplomasi, jangan juga apa yang dilakukan cuma buat image aja gitu. Tapi harus ada tindakan-tindakan yang konkret. Saya setuju para koruptor itu dihukum yang seberat-beratnya, kalau perlu hukuman mati, supaya jerak gitu loh. Ini ngurusin Indonesia nggak berhenti-berhenti dari korupsinya
makin lama makin triliunan, ratusan triliun. Gimana sih uang segitu banyak tuh bisa dikorupsi gitu loh. Belum lagi pencucian uang dan lain sebagainya. Kasian ini kan rakyat kita gitu kan. Terus kalau mereka ketangkep, uang itu kemanain gitu loh. Iya. Harusnya juga transparan ke kita, ke rakyat. Oh, ini kita udah terima, negara udah menyita uang sekian. Kita akan sosialisasikan, kita akan implementasikan, kita akan kembalikan ke negara, kita akan berikan buat program-program untuk mengatasi kemiskinan. Kan itu jadi jelas ya. Dan mungkin kalau ini bisa kita jalankan dengan baik dan komit, ya bisa lebih terasa sih kemerdekaan itu. Semoga kemerdekaan di tahun 80 yang mencapai 80 tahun ini benar-benar merdeka. Amin. Dan saya berdoa untuk seluruh pemimpin, mereka diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan komitmen yang tinggi, dan dedikasi loyalitasnya sayang kepada rakyat benar-benar terwujud di negara. Amin. Sip. Oke.